Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal usaha dan energi ya. Jadi kan kita udah belajar materi usaha dan energi. Mungkin di sini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan usaha dan energi. Nah, jadi di sini kata soalnya, nomor satu, apakah yang dimaksud dengan energi dalam fisika dan jelaskan perbedaan energi yang berasal dari gaya konservatif dan energi yang berasal dari non-konservatif, serta berikan masing-masing dua contoh. Nah, jadi gini, energi itu dalam fisika pengertiannya adalah ini ya, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi ya suatu perubahan ya. Nah, di sini ada yang kita bahas dulu pertama gaya konservatif. Nah, gaya konservatif itu adalah ciri-cirinya ya, selalu bisa dinyatakan sebagai perbedaan antara nilai akhir dan nilai awal dari fungsi energi potensial. Kemudian bisa bolak-balik bersifat reversibel atau bisa diubah kembali ke asalnya. Kemudian tidak bergantung pada lintasan benda yang bergantung pada lintasan titik awal dan akhir. Kemudian saat titik awal dan akhirnya sama pada lintasan tertutup, maka kerja total yang dihasilkan sama dengan nol. Nah, ini contohnya itu adalah berarti kan apa namanya itu ada perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Itu contohnya adalah eh, perubahan energi kinetik ya. Nah, perubahan energi kinetik. Jadi perubahan Jadi contohnya tuh perubahan energi kinetik ya. Kemudian juga perubahan energi potensial ya, perubahan energi potensial. Karena kan perubahan energi kinetik itu kalau kita jabarkan delta EK itu kan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kalau delta EP itu adalah M kali G H2 kurang H1. Berarti ada perubahannya kan. Kalau misalnya nilainya sama, berarti ini kan 0 gitu ya. Kalau H2 dan H1-nya sama, ini nilainya 0. Berarti ini jadi contoh gaya konservatif adalah eh, energi yang berasal dari gaya konservatif adalah energi kinetik dan energi potensial. Kemudian yang kedua, itu ada sifat gaya non-konservatif. Nah, di sini sifat gaya dari non-konservatif itu yang pertama adalah kerja yang dilakukan tidak dapat dinyatakan dalam fungsi energi potensial. Kemudian bersifat tidak bolak-balik atau tidak reversibel. Jadi contohnya di sini adalah usaha oleh gaya gesek ya. Jadi contohnya adalah usaha dari gaya gesek. Jadi nanti usaha pada lintasan 1 dengan lintasan 2 itu berbeda. Kenapa? Karena lintasannya berbeda. Jadi dia bergantung pada lintasannya ya. Jadi usaha pada 2 itu lebih besar daripada usaha pada lintasan 1. Kenapa? Karena lintasan 2 lebih besar. Nah, ini beberapa dalam tabel Kakak buat ya, contoh-contoh dari gaya konservatif. Itu adalah gravitasi, elastisitas, listrik. Kalau gaya-gaya non-konservatif itu adalah gaya gesek, hambatan udara, tegangan tali, dorongan motor atau roket, dorongan atau tarikan orang. Nah, jadi itulah penjelasan seputar gaya konservatif eh, dan contohnya dan contoh energinya serta contoh dari gaya-gayanya. Oke, paham ya? Soal nomor 2, di sini katanya energi potensial gravitasi Newton dirumuskan dengan persamaan E, ini EP sama dengan min G M kali M per R. Jelaskan pengertian negatif. Nah, penjelasan kenapa negatif. Nah, kenapa penjelasannya negatif? Karena gini, misalnya ini ada suatu planet, kemudian ini kan anggaplah ini ketinggiannya itu jaraknya itu adalah R tak hingga ya. R-nya itu tak hingga, lambang tak hingga gini ya. Jadi misalnya ada sesuatu benda, misalnya atau satelit gitu kan, berada pada jarak tak hingga. Jadi ini sebagai patokan ya. Ini patokan posisinya, patokan titik nol. Titik nol. Jadi ketika benda ini turun ke bawah, ya, ketika benda ini turun ke bawah, artinya energi potensialnya berkurang ya, nilainya berkurang gitu. Jadi
apa namanya tuh, energi potensialnya berkurang ketika dia jatuh ke bawah. Karena patokan titik nolnya adalah di ketinggian ya. Di ketinggian. Nah, jadi maksudnya kenapa dia bernilai negatif? Jadi EP itu bernilai negatif karena energi potensialnya berkurang ya, berkurang ketika jaraknya semakin ke bawah karena kita ngambil patokan titik awalnya, titik awal nolnya itu ada di atas atau di R tak hingga gitu ya. Nah, jadi begitu, kenapa dia hasilnya min gitu ya. Nah, itu menandakan nilainya itu makin berkurang gitu ya, makin berkurang. Jadi makin ke bawah dia artinya makin berkurang gitu. Nah, sama kayak kita misalnya gini. Misalnya ada suatu benda kita jatuhkan dari ketinggian ya, dari ketinggian. Dia awalnya di atas ini. Terus dia mulai ke bawah. Artinya kan kan di titik nolnya kan kita ambil di ketinggian ini kan. Ini titik nol. Koordinat nolnya. Berarti makin ke bawah tuh energi potensialnya makin kecil kan. Nah, yang paling makin besar apa? EK-nya makin besar gitu. Makanya EP-nya bernilai negatif. Artinya negatif itu hanya menunjukkan nilainya berkurang. Oke? Paham ya? Oke adik-adik, sekarang kita lanjut bagian nomor 3. Nah, di sini kata soalnya tuh jelaskan pengertian energi kinetik. Nah, energi kinetik. Energi kinetik itu lambangnya adalah EK. Nah, maksud dari EK itu adalah energi yang dimiliki benda ketika bergerak. Nah, ketika bergerak ya. Nah, kalau kita turunkan dari rumus ini, W sama dengan F kali delta X, berarti kan kita jabarkan F itu, di F itu kan rumusnya M kali A. Nah, di GLBB, A itu bisa kita jabarkan rumusnya, ya di GLBB, ada rumus di GLBB itu nanti adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS, ya. 2AS. Berarti kalau kita pindah ruas menjadi A, berarti A sama dengan, kita batasin ya, A sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2S ya. Jadi ini delta X ini sama dia dengan S ya, jarak gitu kan. Kita udah belajar W itu gaya, delta X itu perpindahan, sorry. S ini juga perpindahan ya, sama artinya. Berarti kita ganti aja ya, F itu kan berarti M kali A kali S gitu ya. Maksudnya perpindahan gitu. Terus, atau boleh juga sih kita ganti di sini biar sama gitu ya. Delta X aja deh. 2 kali A kali delta X ya. Ini nggak muat. Delta X maksudnya ya. Atau kita perbaiki lah. Kecilin lagi. V0 kuadrat dikurang 2A delta X ya. Nah, berarti ini jadinya kita ganti delta X. Nah, nggak usah pakai S deh kalau bingung. Nah, terus ini A ini kita ganti jadi VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2 kali delta X kali delta X. Nah, ini coret habis. Jadi tinggal rumusnya di sini kita kedepankan setengah M VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Nah, karena di sini kita anggap V0 ini adalah 0, berarti tinggal di sini apa? Jadinya W sama dengan setengah MV kuadrat gitu ya. Setengah MV kuadrat. Atau kita ganti jadi apa namanya tuh? EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau misalnya ini tidak sama dengan 0, boleh juga kita ganti jadi perubahan energi kinetik, yaitu setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0 V0-nya ya. Oke, sip. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Balok bermasa diketahui M sama dengan 2 kg. Sedang bergerak dengan kecepatan berarti V1-nya 15 M per S.
kemudian diberi gaya F sama dengan 100 Newton. Setelah balok mencapai jarak berarti delta S sama dengan 4 meter, hitung kecepatan balok, berarti artinya ini yang ditanya itu adalah yang A-nya, V2-nya, dan EK2. Serta hitung pula energi kinetik mula-mula, berarti yang B-nya itu yang ditanya EK1 ya, energi kinetik mula-mula. Ini maksudnya mungkin serta hitung pula energi kinetik mula-mula. Kemudian jika yang C-nya itu, jika ada Fg sama dengan 5 Newton, itu ya, hitunglah usahanya. Berarti yang ditanya W-nya berapa. Maksud soalnya gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita selesaikan. Jadi yang pertama kita cari dulu ini. Kan benda ini didorong nih. Otomatis kan nanti dia punya apa kan? Punya apa namanya tuh? Punya kecepatan akhir ya. Nah, jadi kita jawab yang A. Yang A itu kita jawab dulu menggunakan rumus GLBB ya. Dan hukum Newton. Nah, pertama kita cari dulu pakai hukum Newton ya. Belajar di SMP dulu hukum Newton. A sama dengan F per M. Nah, A sama dengan F per M. F-nya itu 100, M-nya itu 2. Berarti dapat A-nya itu adalah 50 meter per sekon kuadrat, ya kan? Karena kita udah punya V1, S-nya juga udah ada, berarti bisa kita cari menggunakan rumus GLBB lagi, GLBB. Berarti V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat, berarti dipercepat ya, ditambah 2 kali A kali S, delta S. Ya, delta S. Berarti V2-nya itu, yang mau kita cari kan, V1-nya kan 15. 15 kuadrat ditambah 2 kali 50 kali 4. Berarti 225 ditambah ini 400 ya. Berarti V2 kuadrat sama dengan 625. Nah, berarti kita lanjutin di sini. V2-nya berarti akar 625. Akar 625 adalah 25. Oke, 25 meter per sekon. Dah, dapat V2 kan? Nah, bisa kita cari EK2. EK2 adalah setengah M V kuadrat. V2 kuadrat berarti setengah kali 2 kali V dikuadratkan berarti 25 kuadrat. Berarti jadinya coret-coret 25 dikuadratkan adalah 625 Joule. Nah, ini dia, dapat EK2 ya. Oke. Nah, baru kita cari lagi EK1. Nah, kalau EK1 itu rumusnya kan setengah M V1 kuadrat, berarti setengah kali 2. V1 dikuadratkan berarti kan 15 kuadrat. Coret-coret 15 dikuadratkan adalah 225 Joule ya. Nah, dapat EK1. Nah, kayak gitu. Terus, ini lagi. Nih, kita mutin di sini ya. Nah, usaha berarti yang ditanya, hitunglah usaha yang diperlukan agar benda berpindah sejauh 4 meter. Nah, di sini kan ada gaya gesek di sini nih. FG kan arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Berarti bagian yang C itu, ini bagian yang B udah dapat ya. B udah dapat. Terus bagian yang C itu kan rumus usaha W sama dengan F. Nah, karena di situ ada beberapa gaya, berarti kita pakai sigma F. Sigma F kali delta S. Nah, berarti W sama dengan sigma F-nya adalah F kurang FG dikali delta S. Berarti F-nya 100 ya, kurang 5. Kali delta S-nya 4, berarti ini 95 kali 4. 95 kali 4 berapa? 2, 36, 38 ya. Berarti Joule. 380 Joule ya. Nah, jadi itulah ya, jadi kan ini titik nih. Nah, ini mula-mula gitu kan, yang tanya berada pada lantai kasar dengan gesekan 5 meter. Hitunglah ini mungkin apa ya, soalnya kayaknya salah penulisan, bukan salah sih, keliru penulisan titiknya ya. Nah, jadi dapat usahanya itu adalah segini. Oke? Nah, mungkin kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar.
Soal nomor 5, perhatikan gambar. Sebuah tumpukan buku diketahui M sama dengan 15 kg berada di atas meja setinggi 0,75. Sedangkan lampu berjarak 1,2 meter dari lantai. Oke, berapa energi potensial buku jika G sama dengan 10 M per S pangkat 2 titik acuannya? Berarti yang ditanya itu, langsung aja lah kita jawab ya. Berarti jika titik acuannya yang pertama lantai. Nah, kalau di lantai titik acuannya, berarti kan ini mulainya di sini. Awalnya titik nolnya di sini, ini nolnya di sini, ini nolnya di sini. Berarti artinya kalau di lantai, artinya H1-nya, jadi yang ditanya tuh berapa energi potensial jika acuannya lantai. Nah, kalau acuannya lantai, berarti kan di bawah sini ya. Nah, otomatis itu di lantai itu artinya H1-nya 0, ya, karena di lantai titik acuannya, berarti nolnya di lantai gitu. H2-nya adalah, jadi yang ditanya tuh sampai ketinggian energi potensial buku ya, buku itu berada, sedangkan lampu berjarak, tunggu, perhatikan 15 kilo, mejanya 0,75, sedangkan lampu berjarak. Nah, berarti H2-nya itu adalah, berarti kan di lantai, berarti buku itu berada di ketinggian H2-nya 0,75. Nah, berarti nanti kalau kita mau cari energi potensialnya M G H2 kurang H1. M-nya 15, G 10, H2-nya adalah 0,75 dikurang 0. Berarti ini 150 kali 0,75. Nah, berapa itu? Yaitu 112,5 Joule ya. Nah, Joule. Nah, itu kalau titik patokannya lantai. Sekarang kalau permukaan meja. Yang permukaan meja. Kalau permukaan meja itu otomatis H1-nya 0. Buku itu kan berada di atas meja juga kan, otomatis H2-nya juga 0 kan. Nah, berarti tuh apa namanya tuh? Otomatis EP-nya berarti M kali G H2 kurang H1. Nah, berarti tuh 15 kali 10 kali 0 kurang 0. Berarti EP-nya sama dengan 0. Energi potensialnya 0 ya. Karena dia kan patokannya meja. Meja dan buku itu berada juga di meja. Berarti energi potensialnya nggak ada. Karena dia tidak berada pada ketinggian. Karena patokannya meja gitu ya. Meja, kecuali patokannya kalau dari lantai ke buku baru ada dia energi potensialnya. Karena berada di ketinggian gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya lampu, kalau berdasarkan lampu berarti itu H1. Nah, kalau berdasarkan lampu ya, berarti H lampu itu kan berapa? H lampu itu kalau misalnya ini 0,75 berarti ini H lampu. Lampu itu berarti, nah lampu itu berarti berada pada ketinggian 1,2 kan, 1,2 dari ini kan, dari lantai. Nah, berarti bukunya ini ya, bukunya ini berarti H1-nya itu kan karena dia lampu, berarti lampu itu H1-nya berada pada ketinggian 1,2 meter kan. Nah, H2-nya itu berarti dari buku ini ke lampu. Nah, buku itu dia berada di ketinggian 0,75 kan. 0,75 berarti ketinggian, berarti kalau kita ketinggian itu kan kita ngelihatnya dari atas ke bawah. Nah, berarti H2 buku itu adalah nanti 1,2 dikurang 0,75 ya, karena kita ngelihatnya dari buku nih, dari buku ke lampu ya. Nah, berarti itu ini ketinggiannya kan, dari buku ke lampu gitu. Karena patokannya lampu kan, dari buku misalnya lampu di sini. Berarti dari buku ke lampu inilah H2-nya. Kalau H1-nya berarti dari lampu ke ini kan, langsung ke apa namanya tuh, langsung ke tanah gitu kan patokannya. Nah, sama juga kayak gini kan, lantai, berarti H1-nya 0, H2-nya itu adalah dari, apa namanya, lantai ke buku. Kalau H1 ini adalah di meja,
H2-nya, ya buku tetap dari meja H2. Berarti kalau untuk patokannya lampu, berarti dari lantai ke lampu 1,2, kemudian dari buku ke lampu, karena yang kita cari itu kan buku. Berarti 1,2 kurang 0,75 itu adalah 0,45 ya. 0,45 meter. Nah, berarti kalau kita mau cari EP-nya berarti M kali G H2 kurang H1. Berarti M-nya 15 kali 10 berarti H2 kita kan 0,45. Kemudian dikurang dikurang 1,2 ya. 1,2. Berarti 150 dalam kurung 0,45 dikali 1,2 berarti 0,54. Nah, kita kalikan kali 150 berarti 81 joule ya. Nah, jadi ini minus ya, minus. Nah, minus itu kenapa? Karena patokannya kan dari atas ke bawah ke buku kan. Berarti kan ini artinya energi potensialnya turun. Turun itu kan tadi kita udah bahas di soal sebelumnya bernilai negatif gitu. Oke, karena patokannya dari atas ya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar.